Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta untuk semua alat elektronik yang mungkin disalin dulu agar tidak mengganggu kegiatan ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama satukan hati kita. Kita akan angkat lagu pujian. Kita katakan bersama-sama, Bapakku datang menyembahmu di sini.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan memberikan korban pujian, memberikan diri kita untuk Tuhan. Sama-sama akan lagu pujian ini masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Memberikan korban pujian. Dan nanti pada akhir lagu pujian saya akan serahkan kepada Bapak Guru untuk berdoa. Dengan
bersyukur Bapa, jika kembali boleh ada di hadirat-Mu dan boleh melihat keagungan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan damai daripada Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan. Dan kami tahu kami boleh ada berkumpul di hadirat Tuhan saat ini. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan boleh berangkat dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini. Kami tahu itu semua daripada Tuhan. Di sepanjang minggu yang telah kami lewati, ada banyak anugerah Tuhan yang telah kami terima daripada Tuhan. Terlalu ajaib bagi kami ketika kami merenungkan kuasa-Mu yang terjadi atas hidup kami. Ketika kami hidup dalam problema hidup, ketika kami hidup dalam permasalahan berbagai masalah, akan badai akan datang menimpa kami, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Kau selalu ada, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami menyaksikan di hadapan Tuhan Engkau terlalu ajaib dan baik Tuhan. Kami sadar banyak kekurangan yang kami lakukan di sepanjang minggu yang kami. Ada perkataan, ada sikap dan pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampuni kami dan ajarkan kami mengerti, mengenal setiap kesalahan yang kami lakukan. Dan kami boleh memperbaikinya dan esok hari dan selamanya kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami berkumpul di hadapan Tuhan dan kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Dengan ketulusan kami naikkan di hadapan Tuhan. Puji-pujian dan kehormatan hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan. Biarkanlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh yang ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan disenangkan. Dan kami memohon hadirat Allah mengalir di tempat ini. Biarlah kuasa Allah mengalir di tempat ini. Izinkan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Ketika kami boleh membawa persembahan kami, puji-pujian kami, biarlah Tuhan disenangkan. Dan kami yakin Tuhan hadir bersama dengan kami. Ibadah kami serahkan dari awal hingga pada akhir. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Bapa. Bagi setiap yang melayani-Mu yang ada di altar ini, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, mengurapi mereka dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka melayani-Mu. Tuhan, berkenan bagi mereka. Pakai mereka Bapa, agar kuasa Allah hadir dan boleh kami nikmati di sepanjang ibadah kami hingga berakhir nanti. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, lingkupi mereka dengan kuasa-Mu hingga sampai mereka tiba di tempat ini. Kami boleh merasakan kasih Allah, hadirat Allah bersama-sama. Berdoa bagi hamba yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan kebenaran Injil-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau telah mengurapinya jauh sebelumnya. Dan hari ini saatnya kami akan mendengarkan sabda daripada Tuhan. Bagi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar perkataan yang disampaikan kami boleh mendengar, kami boleh diubahkan, kami boleh mengerti, dan kami boleh sepadan dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami dipuaskan,
Kami diteguhkan dan kami boleh berjalan bersama Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak Gembala kami. Urapi hamba-Mu Bapa. Engkaulah yang berkata-kata dalam hidupnya. Engkaulah yang menjadikan kekuatan dalam hidupnya. Akan segala rahasia yang tidak terbuka melalui hamba-Mu. Atas penyertaan Tuhan, rahasia firman Tuhan kami berdengar. Dan kami diberkati. Dan kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan sia-sia. Kami mau berkat daripada Tuhan. Berkat surgawi, damai sejahtera mengalir atas kami. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang mengganggu kami saat jalannya ibadah kami, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah Tuhan, berkuasalah Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri. Masih ada sukacita semuanya? Hari minggu ini tuh minggu performance buat yang ulang tahun di bulan Juli. Buat yang ulang tahun di bulan Juli. Nanti setelah lagu ini kita akan persilahkan untuk yang berulang tahun. Kita akan angkat lagu pujian hari ini adalah hari Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama hari ini. Hari ini. 2, 3.
silakan tempatnya untuk yang ingin performance, yang ulang tahun. Silakan. Keyboard sih, Bos. Ya, ada buat aplikasi. Itu dia apanya, bosan. Apa namanya gitu aja. Ku kagum. Puji Tuhan. Oke, sembari tunggu kita di bawah. Puji Tuhan, saya juga mengucap syukur pada akhir bulan hari ini bahwa umur saya telah bertambah 21 tahun dan masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berjalan dan juga beribadah. Kiranya kedepannya akan terus bertumbuh lagi menjadi pemuda yang lebih baik lagi untuk kita. Lalu juga ingin menginformasikan bahwa pada hari Jumat ya di akhir bulan sepertinya sudah dimulai untuk PPL-nya di selama 6 bulan ke depan. Saya akan jalani PPL-nya, jadi mohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu sekalian. Cek satu, cek. Ku kagumi caramu mencintai, ada di cerita prosesiku. Titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi
Terima kasih pujiannya. Oh my god. Benar-benar menyentuh banget ke hati. Karena beneran kita tuh hanya mengandalkan Tuhan gitu. Kayak udah kelihatan menjadi orang barunya gitu loh dengan potongan rambut barunya gitu, dengan rambut barunya tuh. Aduh, kita tetap memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Pada akhir lagu pujian ini kita akan serahkan kepada yang bertugas untuk doa persembahan. Mari kita angkat lagu pujian Kudusnya. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Aku
Baik, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah. Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terus Tuhan lingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami terus Tuhan boleh lapar dan haus akan hadirat-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan kami, biar persembahan kami Tuhan boleh dipakai hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tempat ini dipakai untuk memperlengkapi Tuhan rumah-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Biar Tuhan kami percaya Tuhan Kau memberkati kami juga dengan berlimpah. Tingkap-tingkap langit dibukakan bagi kami, berkat-berkat-Mu Tuhan dicurahkan bagi kami. Kami mau memberi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Dipersilakan untuk yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan kita. Silakan kata pujian. Sebenarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita akan angkat lagu pujian Bapa sentuh hatiku, dan pada akhir lagu pujian saya serahkan kepada hambanya untuk mengambil mimbar ini.
Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan temanya adalah kerja buat Tuhan tapi tidak bersama Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kerja buat Tuhan tapi tidak bersama Tuhan. Mari kita baca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Saya 38, Bapak Ibu 39 dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Maria dan Marta. 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sama-sama, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berbicara tentang cerita Maria dan Marta. Ya, cerita tentang Maria dan Marta ini bukan cerita yang baru. Ya, sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di gereja, di sekolah minggu pun sering disampaikan cerita tentang Maria dan Marta ini. Namun hari ini saya coba akan menyampaikan dengan versi yang lain. Temanya tadi apa? Kerja buat Tuhan, tapi tidak bersama Tuhan. Kita ini semua kerja buat Tuhan nih, melayani, ya. Hari ini kita beribadah buat siapa? Buat Tuhan pasti. Kita hari ini melayani, main musik, worship leader, apa? Kolektan, ya, tadi bersaksi, yang ulang tahun, semua untuk siapa? Kerja buat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bersama Tuhan di dalam bekerja itu? Itu pertanyaannya. Ya. Boleh saja kita kerja buat Tuhan. Boleh saja kita melakukan pelayanan buat Tuhan. Boleh saja kita bersekutu buat Tuhan. Pertanyaannya, apakah dalam pelayanan kita, apakah dalam persekutuan kita, apakah dalam semua yang kita lakukan di gereja ini, kita lakukan bersama Tuhan enggak? Itu pertanyaannya. Makanya banyak tuh pelayan. Dia melayani, tapi dia tidak bersama Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Pelayanannya itu kering. Ya. Pelayanannya itu bikin dia capek. Bikin dia hitung-hitungan untuk Tuhan. Nah, dia kan berharap, saya ini kan kerja buat Tuhan. Harusnya selesai pelayanan ini saya dapat berkat banyak dong. Harusnya semua masalahku selesai dong. Nah, itu tadi saya katakan. Apakah kita ini kerja bersama Tuhan enggak? Apakah kita kerja buat Tuhan hanya untuk melepas kewajiban? Gue udah dijadwal nih, saya harus melayani. Jadwal saya ini hari Minggu, jadwal saya hari Jumat, saya harus melayani. Tapi pertanyaannya, kita melakukan pelayanan itu bersama Tuhan apa tidak? Ini saya kasih ilustrasi. Pernah nggak kita marah sama handphone kita? Semua punya handphone kan? Coba angkat handphonenya semua. Ada handphone semua? Coba angkat. Oh, orang kaya semua. Haleluya. Orang kaya dalam Tuhan.
Kenapa itu HP-nya? Kenapa? Aman? Oke. Takutnya ada masalah. Punya handphone semua. Pasti handphonenya semua touchscreen kan? Oh, udah nggak ada lagi handphone. Dulu ada handphone tuh yang panjang, antenanya panjang. Oh, kalau dipakai itu bangga banget. Bahkan bila perlu pakai itu di depan orang, teriak-teriak, biar ketahuan dia punya handphone. Sekarang dengan seiring berjalannya berubahnya zaman, orang pakai kayak gitu sekarang malu. Malah sekarang punya HP yang kecil-kecil. Ya. Pernah punya HP yang kecil, berubah lagi HP yang lebar-lebar sekarang karena dia bisa nonton dan sebagainya. Masing-masing kita punya HP. Pernah nggak kita marah sama handphone kita ketika apa ini? Ketika lowbat. Nah, habis baterainya. Pernah kita marah lagi teleponan nih. Tik tik tik. Ya elah, HP ini gue banting nih handphone. Lagi ngobrol lagi penting. Marah kan kita? Apalagi kalau lagi ngomongin bisnis, kalau orang-orang tua. Apalagi kalau ngomong sama pacarnya, kalau cowok-cowok. Main game, apalagi kalau lagi main game lagi asik. Lowbat. Waduh. Kalah gue nih. Banting handphonenya. Sini nggak ada. Haleluya. Sini makanya luar biasa loh. Jemaat Gereja Wisata itu. Nggak ada yang main game, nggak ada yang menghabiskan waktu untuk main handphone, nggak ada yang menghabiskan waktu untuk nonton YouTube. Semuanya untuk Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan dong. Nah, tapi saya bingung kenapa tepuk tangan sampai geleng-geleng kepala, kayak nggak yakin gitu. Ya, pernah nggak kita marah sama HP? Kok lemot? Pas lagi buka lagi apa namanya itu? Apalagi kalau lagi buka Google, apalagi kalau lagi nonton, kok lemot, nge-freeze, kok cepat panas. Ah, ini HP ini kayaknya udah nggak bener, ya. Padahal dari pagi sampai malam kita pakai tidak berhenti, non-stop. Untuk apa? WA. Jarinya itu nggak ada berhentinya. Tapi kalau jarinya dipakai buat latihan musik malas, paling setengah jam udahlah capek. Tapi kalau buat WA, bila perlu seharian nggak ada capek-capeknya itu tangan. Instagram, YouTube, kita nggak nyadar baterainya habis. Kita nggak pernah nge-charge. Ya, ini sering terjadi saudaraku sekalian. Emang zaman digital ini kalau kita butuh banget tuh sinyal, jaringan dan sebagainya. Ya, kalau sampai jaringannya nggak ada, sinyalnya nggak ada, bawaannya itu emosi aja bawaan. Karena sekarang kita udah tergantung dengan digital ini, teknologi canggih. Kalau dulu kami di kampung, ya ini Pak Guru tahu nih. Kenapa saya selalu bilang Pak Guru, kami ini seusia. Ya lebih tuaan Pak Guru 5 tahun dari saya lah. Haleluya. Ya, saya lebih tua Pak Guru itu, lebih tua dari saya. Tapi kalau di KTP-nya tuan saya. Kami dulu di kampung itu bodoh amat, mau ada jaringan mau enggak peduli. Kenapa? Kita itu nggak kenal namanya handphone, nggak kenal namanya WA. TV aja dulu masih hitam putih ya Pak. Itu juga yang punya TV hitam putih itu loh orang kaya. Saya ingat dulu di kampung kami itu di Betong. Kami nggak ada TV. Jadi yang ada TV itu tetangga kami. Dia beli TV yang hitam putih, gede tuh, yang gede banget, gede. Padahal TV-nya cuma di tengah-tengah. Di sampingnya itu setel-setel segala. Nggak pakai remote lagi, itu pakai tangan. Ada dulu film apa namanya itu, film Chips ya. Ada dulu itu yang balap-balapan tuh, polisi. Itu kalau lagi film itu kita sampai antri. Ada yang nggak muat di rumah kita nonton di jendela. dan itu yang butuh jaringan. Tahu nggak antenanya apa? Antenanya itu kan antena luar ya. Kalau antena luarnya itu nggak jernih, kita bikin tinggi-tinggi,
Tahu nggak apa yang kita gantung di atas? Bukan periuk, belanga itu loh, penggorengan kita taruh di atas, udah kayak parabola. Itu dulu kerjaan kita. Itulah kunonya zaman itu ya. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, kalau dulu itu nggak butuh namanya sinyal, udah nggak butuh, yang penting antenanya, nggak butuh namanya jaringan. Makanya kalau misalnya sinyal yang ada, kita nggak ngerti itu namanya sinyal, kita nggak ngerti itu namanya jaringan. Baru sekarang itu dikenal jaringan. Makanya anak-anak zaman dulu, zaman-zaman kami itu, daripada kami di rumah itu disuruh kerja, daripada di rumah itu kita disuruh ke kebun, ke sawah, ya udah lebih baik kita pura-pura belajar. Ya itulah liciknya kita dulu ya, pura-pura belajar. Kenapa? Kalau orang tua ngelihat kita belajar nggak disuruh. Mana sih ini? Mana dia? Lagi belajar. Oh lagi belajar. Ayo udah lanjut. Coba kalau dia kita lagi duduk-duduk. Sana sawah, ambil kayu bakar. Sana, ambil daun ubi. Jadi daripada kita disuruh-suruh belajar. Tapi akhirnya apa? Jadi pintar. Haleluya. Hidup anak zaman dulu. Haleluya. Ya dong Pak, siapa bisa menaikkan harga diri kita kalau bukan kita lagi? Tapi sekarang apa? Main game terus. Ayo belajar. Ya ntar. Belajarnya paling berapa lama? Setengah jam. Main game berapa lama? 5 jam. Itu saudaraku. Sekarang teknologinya semakin canggih, tapi justru itu semakin menghina-bobokan anak-anak muda. Ya. Dulu kita ketinggalan teknologi canggih, tapi justru kita belajar. Ya. Kembali kepada pokok pembicaraan kita. Pernah nggak kita marah sama HP? Kalau dulu kami nggak marah-marah sama HP. Kenapa? Kita nggak kenal namanya HP. Tahu nggak? Saya baru punya HP itu, saya udah kerja. Tahun 90, tahun 2000 lah. Saya baru punya HP. Dulu ingat HP saya pertama namanya Siemens. Ya, itu juga dulu masih SMS. Melalui HP Siemens saya itulah saya bisa menggoda ibu gembala dulu. Masih apa namanya? Masih SMS ya. Masih SMS. Saya minta dulu fotonya ibu gembala itu, tahu nggak? Coba kirim fotomu dong. Kirim melalui kantor pos. 2 minggu baru nyampe, Joy. 2 minggu baru nyampe fotonya ibu gembala. Beda sekarang. Pengen lihat muka lo dong. Video call aja, langsung video call. Ya, di situ kelihatan bibirnya doer atau bibirnya tipis atau ceweknya kumisan, kan kelihatan. Kalau dulu kami 2 minggu ya, saya minta fotonya dikirim melalui kantor pos. Nggak ada namanya itu video callan, nggak ada namanya kirim-kirim foto. Ya. Itu baru saya punya HP itu tahun 2000. Udah kerja, baru saya kenal namanya HP. Beda sekarang. Anak sekarang orang baru lahir aja, baru mulai duduk, udah kenal HP. Makanya baru udah mulai jalan, udah pegang HP terus. Disuruh, nggak mau dengar. Lebih galakan anak-anak sekarang daripada orang tuanya. Ya. Kita marah sama handphone kita, padahal kita lupa ngecas. Nah, ya ingat tadi tuh. Tadi Devan bilang, Papi, coba dong bantuin Cece nyanyi. Nggak ada mic-nya. Itu ada mic-nya Papi itu. Saya lihat. Nah, gimana Papi mau nyanyi? Kalian nggak ngecas tadi baterainya. Baru saya cas baterainya. Artinya kan kita disuruh kerja, lupa ngecas baterainya. Sama dengan ini. Kadang-kadang kita itu marah dengan HP kita, tapi kita lupa ngecasnya. Nah, saudaraku, ternyata banyak dari kita begitu secara rohani. Coba deh dipikir-pikir. Secara rohani banyak kita yang seperti ini. Pelayanan, ya. Kita pelayanan di sini. Pelayanan kita apa? Kita doa pagi. Setiap hari Sabtu doa pagi. Wah, kita bangun dari tempat tidur kita doa pagi.
Lalu worship leader, apalagi rapat ini, rapat itu, BPH, BPO, BPD, PPU, apa semua. Ya. Punya acara sendiri. Tapi saudaraku sekalian ingat, kita lupa sujud di kaki Tuhan. Kita tidak melakukan ini. Saya mau tanya, sebelum pelayanan hari ini, ada nggak yang berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk pelayanan? Angkat tangan. Jujur, ada nggak yang berdoa secara pribadi kepada Tuhan sebelum pelayanan? Angkat tangan. Kathleen. Ras? Enggak. Ras juga doa sendiri secara pribadi. Drummer? Haleluya. Tepuk tangan buat drummer dong. Tepuk tangannya itu mengusir kelupaannya untuk besok-besok nggak lupa lagi. Kadang kita lupa, saudaraku sekalian. Pelayanan sih oke, tapi kita lupa sujud di bawah kaki Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Hasilnya apa? Capek. Apalagi? Kering. Apalagi? Gampang marah. Gampang kecewa. Kenapa? Karena kita melayani tidak bersama Tuhan. Ya. Hari ini saudaraku sekalian, Yesus mau ingetin kita lewat dua perempuan yang baru saja kita baca. Siapa itu? Maria dan Marta. Poin pertama yang perlu kita ketahui di sini apa? Sibuk yang menipu. Ada nggak kita pernah merasakan sibuk yang menipu? Sibuk, tapi nggak jelas apa yang kita kerjakan. Kita sibuk supaya dilihat orang. Kita ini pekerja, kita ini rajin, kita ini sungguh-sungguh. Jadi sibuk nggak jelas. Makanya ketika dibilang, ayo pelayanan, sibuk. Ayo kita ada acara KKR, sibuk. Ya, sibuk yang menipu. Marta sibuk melayani. Sebenarnya Marta melayani itu nggak salah kok. Cuma urutannya aja yang dia lupa. Mana yang lebih prioritas? Maria memprioritaskan duduk mendengarkan, melayani Tuhan. Tapi Marta memprioritaskan kesibukannya, hal-hal yang jasmaninya. Sementara Maria mendahulukan hal yang rohani. Makanya kalau ditanya, Marta salah enggak? Enggak. Marta tidak salah kok. Marta sibuk melayani. Dia tidak tahu prioritas mana yang harus didahulukan. Marta buka rumahnya buat Yesus, itu bagus. Itu tidak salah. Masa buat Yesus itu pelayanan, bagus. Tapi ingat tadi ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan! Nah, mulai ngedumel. Itulah kalau kita sibuk sendiri tanpa bersama Tuhan. Itulah kalau kita sibuk sendiri tanpa tahu mana yang lebih prioritas. Akhirnya ngedumel. Ya, bersungut-sungut. Dia bilang apa? Tuhan! Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku, Tuhan. Mulai nih ngedumelnya. Mulai nih sungut-sungut. Lama-lama itu ngambek, ngerajuk. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruh dia, Tuhan. Nah, itu ya. Kalau kita melayani tanpa bersama Tuhan, maka yang terjadi apa? Kering, gampang marah, ngedumel, bersungut-sungut.
Dia sibuk sendiri, akhirnya cemas. Dan ujung-ujungnya apa? Menyalahkan orang. Sekali lagi di Geremisata yang nggak ada. Memang saya bersyukur sekali sama Tuhan loh. Tuhan menempatkan di sini jemaat-jemaat yang tidak pernah ngedumel. Amin. Haleluya. Itu pengesemangat jadinya ya. Haleluya. Jemaat Geremisata itu maupun pelayanan secapek apapun nggak pernah ngedumel. Seluruh hidup untuk Tuhan. Haleluya. Tidak pernah menyalahkan orang. Makanya kalau dibandingkan Marta dengan jemaat GPI Geremisata, Marta mah jauh di bawah. Jemaat Geremisata mah sudah dipakai oleh Tuhan semua. Ya. Tapi Marta sibuk, cemas, akhirnya menyalahkan orang. Ya. Ini bahaya pelayan, saudara. Ini bahaya pelayan. Kita bisa kelihatan paling rohani di gereja. Pelayanan, doa, semua kita ngikutin ibadah-ibadah. Tapi di rumah kita paling esmosi. Ya. Kalau bisa jangan emosi lah, esmosi. Kenapa? Emosi yang ada esnya, jadi bisa adem. Jadi selesai marah, sejuk. Karena kita kerja buat Tuhan, bukan bersama Tuhan. Mari, saudaraku, aplikasinya mari. Masing-masing cek diri. Kalau pelayanan kita bikin kita pahit, berarti kita sudah jadi Marta. Kalau engkau sudah mulai pahit dalam pelayananmu, engkau sudah mulai kecewa, engkau suka ada kepahitan dalam hatimu, engkau tidak suka dengan teman sepelayananmu, engkau merasa capek, merasa garing, ingat. Jangan-jangan engkau sudah jadi Marta. Berarti engkau belum tunduk, engkau belum sujud, engkau belum bersama Tuhan. Itu poin pertama, sibuk yang menipu. Yang kedua, satu-satunya yang perlu apa? Maria duduk di kaki Yesus. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mendengarkan perkataan Tuhan itu sangat penting, saudaraku. Banyak di gereja-gereja luar sana saya lihat, ketika pelayanan di depan begitu luar biasa semangatnya. Luar biasa, loncat-loncat, main musik keren. Tapi tahu nggak? Pas giliran firman Tuhan, mereka di mana? Keluar. Nongkrong di luar gereja. Nanti selesai khotbah mereka baru masuk lagi. Saya mau katakan, itu Marta zaman sekarang. Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Seperti kita ini duduk mendengarkan firman Tuhan. Ini sikap Maria zaman sekarang. Duduk mendengarkan firman Tuhan. Ayat 42 apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Maria sudah mengambil berliannya. Dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Padahal dia duduk di bawah kaki Tuhan. Marta sibuk luar biasa, kalah sama Maria. Yesus nggak nyuruh Marta berhenti masak. Bagus. Tapi dia bilang ada urutannya. Apa urutannya? Perhatikan ya. Perhatikan semuanya. Ini urutannya yang benar menurut Tuhan. Duduk dulu. Dengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, diisi. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Dengan perkataan-perkataan Tuhan, itu akan mengisi hidupmu. Dan terakhir, baru kerja. Setelah kau duduk, isi hidupmu dengan perkataan Tuhan, baru kau kerja kayak Marta. Marta ini langsung ngambil yang ketiganya. Dia kerja dulu. Dia belum duduk, dia belum isi hidupnya dengan perkataan Tuhan.
Makanya engkau setiap hari kalau engkau bangun pagi, langkah yang pertama kamu ambil apa? Duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Ya. Setelah itu dengarkan, bila perlu baca firman, isi hidupmu. Barulah engkau kerja, mau kemana, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Batam, mau kemana, silakan. Tapi langkah-langkahnya itu step by step kamu harus ikuti terlebih dahulu. Jangan seperti Marta, kalau engkau langsung kerja tanpa duduk, tanpa mengisi hidupmu dengan perkataan Tuhan, maka yang terjadi nanti hidupmu akan kering, akan garing, engkau akan kecewa, engkau akan gampang marah. Aplikasi praktisnya begini, perhatikan. Sebelum meeting atau sebelum melakukan sesuatu, maka berdoalah terlebih dahulu. Ya. Sebelum melayani Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum buka handphone, bacalah firman Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini ambil tekad. Sebelum aku melakukan sesuatu, aku harus berdoa. Sebelum aku melayani Tuhan, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, maka aku harus menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum aku buka handphone, maka aku harus baca firman. Ya. Pembakaran tanpa api, capek doang, nggak ada kuasa. Pelayanan, maksudnya itu pelayanan tanpa api, tanpa semangat, tanpa kasih kita kepada Tuhan, maka itu nggak ada kuasa, hanya bikin capek aja. Poin yang ketiga, apa bahayanya jika kerja tanpa Tuhan? Nah ini ya, apa bahayanya jika kerja tanpa Tuhan? Coba kalau kita melihat gereja Efesus. Gereja Efesus ini mereka terkenal dengan kerja keras, sabar. Mereka benci dengan kejahatan. Keren gak itu? Keren gak itu? Keren. Keren lah. Udah kerja keras, penyabar, benci kejahatan. Ya keren lah. Di mata kita, itu pasti keren banget. Tapi di Wahyu pasal 2 ayat 4, Tuhan Yesus menegur mereka. Dia mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa kasih mula-mula? Semangat kita awal-awal kita menerima Tuhan, kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu engkau sudah tinggalkan. Engkau melakukan semuanya itu hanya karena kewajiban. Engkau melakukan semuanya itu hanya karena tradisi. Bukan karena engkau mengasihi aku. Ini yang paling ngeri ya. Bisa aktif 7 hari seminggu di gereja, tapi hati sudah jauh dari Yesus. Ya. Perhatikan. Boleh melayani, boleh beribadah, semangat di dalam persekutuan. Tapi ingat, jangan hanya engkau melakukan hanya karena kewajiban, tetapi lakukanlah itu bersama Tuhan. Ini penutupnya. Yesus nggak cari pelayan yang hebat. Dia cari penyembah yang duduk di kakinya dulu. Saya minta semua para pelayan di tempat ini, sebelum kamu melayani Tuhan, duduk terlebih dahulu di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Biar pelayananmu nggak kering, biar nggak bikin kamu capek dalam pelayanan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Mulai besok, sebelum kau pegang handphone di pagi hari, peganglah Alkitab terlebih dahulu. Sebelum berangkat kerja, pelayanan, mari belajar duduk 5 menit dan bilang, Tuhan, isi aku. Haleluya. Katakan sama Tuhan, Tuhan, isi aku Tuhan. Tuhan lebih rindu hadiratmu daripada hasil pelayanan. Ya. Saya berdoa, anak-anak Tuhan di tempat ini,
Kita melayani bukan hanya karena kewajiban, bukan karena hanya dijadwalkan, bukan karena tradisi, tapi mari kita melayani bersama dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, isilah hidupmu dengan perkataan-perkataan Tuhan. Barulah engkau melakukan semua tugas-tugasmu. Maka percayalah, pelayananmu akan sangat-sangat berharga dan berbau harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.